Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Uh, wabarakatuh. Selamat malam penonton setia Sarameneng TV di mana saja berada. Bertemu kembali bersama saya Desmanis, tentunya masih di program kesayangan para wanita dan para kaum ibu-ibu, anak muda, dan kali ini juga kita akan hadirkan seorang anak muda yang di usia yang masih sangat muda sekali, sudah menampilkan bakat-bakat yang memang turunan dari uh, Bundo cantik di sebelah kita. Dan penonton, pada hari ini 30 Oktober kami seluruh Alkuru Suara Minang TV selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu di bawah limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan penonton tidak lupa, tidak bosan-bosannya kami menghimbau kepada seluruh penonton Suara Minang TV di mana saja berada, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage Suara Minang TV. Nah, penonton, pada edisi Bundo di penghujung bulan Oktober ini, kita akan menghadirkan tentunya masih dari wanita Minang atau lebih dikenal dengan padusi Minang, seorang ibu rumah tangga yang sangat luar biasa, seperti judul yang kita tayangkan di flyer kita, karir, seni, keluarga, satu hati. Nah, apa yang akan diberikan oleh Bunda Zia dan Putri Violansa pada malam hari ini kepada kita semua, khususnya kepada anak muda yang malam hari ini menonton, silakan yang apa yang ingin ditanyakan kepada Vio atau para ibu-ibu kepada Bunda Zia, silakan berikan komen di kolom komentar. Untuk itu tetap di Suara Minang TV, suara orang Allah. Oke, baik. Penonton, kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ini udah kayaknya janjinya udah yang kesekian kali ya. Iya. Karena Bunda Zia seorang ibu rumah tangga yang pastinya kesibukan sangat luar biasa dengan 3 putra dan putri. Kemudian juga seorang wanita karir dan berkarir di dunia pendidikan, dan tentunya sebagai seorang owner dari Sanggar Seni Permata Budaya, kesibukan yang pasti sangat luar biasa, tetapi masih bisa pada malam hari ini kita bisa duduk santai bersama Bunda Zia. Dan penonton, kita sapa dulu Bunda Rahmizia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kazia, karena Iya. Kazia, teman-teman. Kalau Vio kayaknya manggilnya Bundo ya. Bundo, nah Bundo Zia. Kak Zia, boleh beri salam dulu ke penonton kita pada malam hari ini yang sudah menunggu kehadiran Kak Zia dari beberapa minggu yang lalu, baru pada malam hari ini bisa hadir. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Suara Minang TV. Udah Uni, sanak sadonyo yang berada di Kota Batam, semoga kita dalam keadaan sehat, semangat selalu. Sanak sadonyo. Iya. Oke, kita sapa juga narasumber kita yang kedua, yang pastinya penonton nggak mengira mungkin kayaknya sepertinya Vio nggak seperti anak dari Kak Zia kayaknya. Coba penonton lihat, kayaknya seperti adik kakak saya tadi agak sedikit panggil dulu, sering juga kesini ya Kak Zia ya. Iya. Tapi kayaknya Vio tuh masih kecil banget. Iya. Dan masih ingat Gerhana yang dulunya masih kecil, asaknya mirip apa. Manjanya sekarang udah gede dia. Nah, penonton, kita sapa dulu narasumber kita yang paling cantik, Putri Violansa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Violansa. Nah, dari gayanya Anda muda banget penonton. Tapi nanti apa yang mau Vio berikan ke teman-teman, lebih kepada anak-anak kali ya, nggak ada lagi ya Kak Zia buat kita ya, anak-anak muda, silakan bertanya apa sih resepnya sehingga Vio sampai sekarang
yang katanya kita lihat dari Facebooknya, medsosnya Buya ya, papanya Vio, dari Kak Zia, di usia yang masih dini itu sudah bisa menghasilkan uang sendiri dan juga tanpa meninggalkan sebagai seorang pelajar apa tuh namanya apa namanya itu ya Kak ya, tidak meninggalkan masa-masa belajarnya gitu, dan tetap masih menikmati masa remajanya, masih tetap menikmati bermainnya, tetapi sudah bisa berkarir gitu. Tapi yang pastinya penonton Vio berkarir di dunia seni. Nah Kak Zia, Vio anak pertama. Nah Kak Zia, sebelum kita masuk ke Vio, Kak Zia dulu kita sudah pernah juga ya Kak, kita podcast bersama Bang Edo ya, yang pastinya kalau penonton masih ingat atau penonton yang belum nonton pada saat itu, bahwa Kak Zia dan Bang Edo, owner dari Sanggar Seni Permata Budaya itu, bahwa tak mengira mungkin sampai sebegini ya Kak ya. Dari cerita yang pernah ditampilkan dulunya waktu itu, bahwa yang pastinya mulai dulu datang ke sini ngekos satu kamar ya Kak ya, kemudian mulai merintis penuh lika-liku sehingga akhirnya sampai ke posisi yang sekarang ini. Nah Kak Zia, sebagai seorang ibu rumah tangga nih, dulunya masih ingat dengan kocar-kacirnya dulu sampai Bang Edo bilang udah ngajarnya nggak usah gitu ya Kak. Benar. Nah Kak Zia boleh sedikit ceritakan pengalaman Kak Zia itu merintisnya Sanggar Seni Permata Budaya itu, tapi Kak Zia masih mampu gitu. Bang Edo bilang udah Bundo nggak usah lagi ngajarnya, ngurusin anak aja gitu ya. Nah bagaimana Kak Zia melewati masa itu sampai sekarang? Kak Zia nih sekarang udah ASN juga dan juga sudah baru lulus sertifikasi ya Kak ya, PPG ya. Nah silakan Kak Zia secara singkat bercerita kepada penonton sehingga nanti Kak Zia menginspirasi. Sebenarnya banyak mungkin bunda-bunda yang lain punya jiwa seni juga ya Kak ya. Dan kalau saya sendiri penonton menganggap dulu seni itu apalah gitu. Kalau cuma nari-nari itu berapalah, apa mau jadi apalah gitu ya Kak ya. Ternyata seni itu sebegitu mahal dan sebegitu berharganya. Silakan. Oke, terima kasih waktunya Des, manis yang luar biasa. Alhamdulillah ya hari ini bisa ketemu. 2 minggu kemarin janji-janji terus karena kondisi keadaan anak-anak kemarin lagi sakit kan Des. Nah, alhamdulillah. Terima kasih waktunya ke TV Suara Minang TV sudah menyempatkan hadir ke Sanggar Permata Budaya malam ini. Baik. Sedikit bercerita nih Des. Ya, boleh sedikit atau singkat padat? Iya, awal alhamdulillah dari 2010 sanggar ini berjalan sampai sekarang alhamdulillah, syukur ya alhamdulillah kerjasama dengan tim juga sehingga bisa berjalan dan bisa membantu wedding-wedding, uni-uni, udah-udah yang membutuhkan untuk acara-acara syukuran atau bagaimana pesta barale gadang gitu kan. Alhamdulillah masih dipercayakan di Sanggar Permata Budaya. Awalnya ini kami ke Batam dari 2008. Awalnya saya Zia Bundo ya. Awalnya dulu tuh di kampung di Payakumbuh. Alhamdulillah Kak Zia aslinya Batu Sangka. Nah ya, asli Zia dari Batu Sangka, Salim Pawuang, kecamatan dari Situmbua. Situmbua, Kampuang Tacinto. Halo Situmbua Siti. Iya, yang menonton ya Suara Minang TV. Jadi 2008 tuh ke Batam. Alhamdulillah langsung mengajar pertama itu di SMP Kartini 1. SMP Kartini. Nah, bidang studi seni budaya sesuai dengan jurusan awal. Berarti 2008 tuh ke Batam langsung ngajar? Nah, langsung ngajar. Habis itu di Kartini
Habis itu pindah ke SD 007. SD 007, terima kasih juga. 8 tahun. 8 tahun. Mengajar dari SMP ke anak-anak lagi, anak SD. Berarti nggak seni aja? Seni Kelas? tetap. Oh, seni tetap? Tetap seni itu dulu budaya Melayu. Jadi belajar untuk Arab Melayu, bahasa Melayu. Terus sampai pindah lagi ke SMP. Tapi di SD itu sempat dulu tuh membawa anak-anak ke tingkat FLS 2N. Alhamdulillah, tari. Tingkat nasional. Tingkat nasional di bidang tari, seni. Di bidang tari. Seni. FLS 2N tingkat nasional. Kecamatan, kota, provinsi, sampai nasional. Dari provinsi lah berarti. Iya, provinsi. Alhamdulillah sampai ke nasional. Itu di SD momen-momen yang paling tak terlupakan. Itu masanya hamil, itu gerhana. Itu 2016. 2016 di Palembang itu. Oh, di Palembang, Bangka Belitung. Di Palembang, Palembang itu. Jadi alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah. Di nasional juara 1. Juara 2, juara 2, di nasional. Di nasional juara 2. Itu lagi hamil gerhana 3 bulan. Nah, berarti Vio umur gerhana Vio umur berapa tuh, Kak? 2000, Vio 2 tahun. Oh, beda 2 tahun. Iya. Iya. Nah, jadi alhamdulillah pindah ke SMP 2019. Vio kok 2 tahun, 2016 ini. 2000, Zia 2015 ya? Iya. Jadi alhamdulillah pindah ke SMP 2019. Alhamdulillah di sana perjuangan juga agak lika-liku, Des. Anak sekolah sanggar. Jadi mulailah sedikit agak anak sekolah sanggar. Nah, anak bekerjaan sanggar. Jadi mulailah agak pemicu-pemicu sedikit, tapi tetap dengan kesabaran. Tapi sedikit Kak Zia, berarti Kak Zia background seninya itu sebenarnya di seni Zia tari Senda Tasik, SMKI, PMDK ke UNP Senda Tasik. Tapi Kak Zia ngajar Armel. Emang kalau seni itu belajar ke Armel juga ya? Bisa dipelajari lagi. Oh, kita belajar sendiri, bukan dari backgroundnya dari sana. Bukan. Karena tuntutan SD itu dulu kan Arab Melayu, kan muatan lokal. Jadi kita mempelajari seni juga. Seni budaya Melayu dulu. Iya, Arab Melayu kan. Jadi itu. Jadi 2019 di SMP karena anak udah lahir lagi kan, jadi agak pemikiran agak bertambah gitu kan, kerja bertambah, itulah ujian kan. Dan alhamdulillah ada solusi, ada jalan yang terbaik kalau kita cari. Intinya sabar sih, Des. Dengan kesabaran, dengan sabar dan ikhlas ya. Sabar dan ikhlas, nah itulah intinya. Sempat Buya ini dari ketegangan-ketegangan di zaman itu tuh, dari 2019 itu untuk memilih 2 pilihan antara pekerjaan atau anak gitu. Jadi sempat galau. Gaji honor berapa? Gaji honor waktu itu berapa lah ya. Tapi namanya udah dari 2008 mengajar ya, udah rasanya menjiwai gitu kan. Tidak salah gaji. Iya, jadi itu udah rasanya gimana sama anak-anak gitu, gitu kan. Tapi namanya anak, kita tanggung jawab seorang ibu harus juga, gitu. Jadi 2 pilihan waktu itu. Jadi Zia kasih pengertian lagi, keluarga juga support kan. Ya udah urus anak aja, kan masih honor, kan belum PNS, nggak apa-apa, masih berarti itu yang terbaik. Jadi Zia sholat, jadi Zia minta lagi bernego lagi sama Buya gitu. Kasihlah kesempatan sekali lagi
jika tidak lulus tes, oke, Zia ikhlas berhenti gitu kan. Zia ikhlas berhenti. Nah, kapan-kapan kan kita dulu pernah kayak gitu. Des, kapan P3K gitu-gitu kan. Alhamdulillah kan. Jadi berjalannya itu ada tes, ngikut tes, dan alhamdulillah awalnya nggak ini ya, grade-nya tinggi kali kan, terus diturunin alhamdulillah lulus. Di tahap kedua ya Kak ya? Tahap kedua, alhamdulillah. Jadi dengan adanya apa ini namanya, permintaan permintaan ya Allah, pilihlah ya jalan terbaik, bagaimana yang terbaik. Berarti kemarin itu seandainya kakak nggak lulus, berarti kakak memang harus ikhlas. Oh gitu, itu memang udah janji dengan banyak ya. Ikhlas untuk anak-anak dan sanggar, mengelola sanggar gitu. Tapi sedikit Kak Zia, sebenarnya Kak Zia ngambil jurusan tari itu kan memang Kak Zia dari kecilnya karena hobi atau memang karena dorongan orang tua gitu? Karena Kak Zia kalau kebanyakan orang berpikir seni itu mau jadi apa sih? Iya, kan? Benar. Terus orang kan lebih banyak cita-cita apa? Pegawai bank, akuntan, ekonomi, segala macam gitu kan. Nah, dari mana munculnya Kak Zia itu bahwa Kak Zia ingin ngambil seni gitu? Oh gitu. Dulu waktu di TK, kalau di kampung tuh kan suka beralik-beralik tuh jadi anak daro. Jadi suka diajak-ajak tuh, yuk Zia ajak. Jadi bawa mendampingi anak daro, terus siapa tuh rumah ete itu, yuk ikut gitu kan, sampai sanawiyah, dulu sanawiyah ya, jadi mayoret, jadi udah emang hobinya gitu kan, memang kakak memang jiwanya seninya, memang jiwa seni, dari ama dulu penari-penari lah, kalau penari-penari India, kalau lamo tuh orang lama-lama tuh kan, nah gitu. Jadi emang ada jiwa seninya dari Kete. Berarti gitu. Sudah memang turun temurun. Nah, turun temurun. Gitu. Terus Kak Zia, 2019 kalian lulus P3K ya. Sebenarnya Kak Zia, kalau dibandingkan gaji pegawai itu, ya gaji pegawai kayaknya dengan penghasilan sanggar yang ini kayaknya berbanding jauh lah gitu. Tapi kenapa Kak Zia lebih memilih sementara tuntutan sekarang guru itu sangat banyak sekali. Dan kita nggak bisa seperti dulu. Kita masuk jam 7 pulangnya setengah 4 lagi kan. Nah, apa sih sebenarnya apa memang karena jiwa tadi itu atau karena memang ada yang lain gitu? Yang pertama ya satu jiwa memang jiwa ya? Rasa mengajar anak-anak, ketemu anak-anak gitu tuh udah rasanya jiwa aja gitu, senang. Tapi gitu. Mana lebih enakan ngajar SD apa SMP Kak? Lain-lain enak sih. Ya? Kalau SD itu kita emang dari nol karena ayo betul-betul dirangkul gitu kan. Kalau SMP itu hanya marah pun gitu kan. Tapi kalau SMP kan kita hanya mengarahkan, anak-anak tuh udah paham gitu. Bisa diajak untuk bekerja sama yang sebagai temen gitu. Lebih ringan sih SMP. Sekarang kita memang khusus seni ya. Khusus seni budaya. Seni budaya. Khusus seni budaya, seni tari. Jadi lulus P3K memang untuk seni budaya gitu. Iya, seni budaya jurusannya. SMP udah mapel. Udah mapel. Terus untuk prestasi di sekolah yang baru sudah ada Kak yang ikut lomba sih. Ikut lomba kemarin Everest dan juara 3. Tingkat kota-kota? Enggak, belum. Perjuangan untuk Everest dan kecamatan ini luar biasa. SMP juga baru ya? Baru, kan? SMP baru. Kayaknya kakak pertama ya? Pas itu pertama ada, kakak pertama masuk itu? Udah dua tahun kali. Kedua? Tahun kedua. Oke. Kak Zia, penonton ternyata, jadi kalau ibu-ibu yang punya anaknya yang hobi nari, hobi seni lukis ya Kak ya, salurkan aja bakatnya gitu ya Kak. Terkadang kita berpikir nih orang tua, mau jadi apa sih kamu menggambar terus gitu. Jangan kan itu dulu nih penonton sebelum adanya kurikulum Merdeka, kita nganggap bahwa apa sih anak ini sukanya menggambar aja gitu. Sementara pelajaran matematikanya nilainya zong gitu yang ya. Tapi dia menggambar, dia punya bakat. Ternyata setiap manusia itu punya kelebihan. Iya, ya benar, kan Kak? Punya bakat. Jadi
biarkan anak itu berkembang sesuai dengan bakatnya. Seperti yang Kezia lakukan terhadap Vio. Kita beralih. Boleh nggak kasih mic-nya ke Oke. Vio? Oke, kita beralih ke narasumber termuda kita. Udah. Beberapa hari yang beberapa waktu yang lalu di program Bundo juga kita menghadirkan anak SD, itu anak dari sanggarnya Abi, si Queen Intan Ratu. Payung. Iya, Intan Payung. Nah, jadi kebetulan anaknya memang centil banget, jadi dari kecil sudah nampak gitu kan. Kemudian malam hari ini kita menampilkan seorang penari tapi yang sudah agak mulai beranjak remaja. Vio, kalau masih boleh tahu umur Vio sekarang berapa? Mau November ini 15. November ini 15, berarti kelas 2 SMP sekarang. Kelas 3? Sekarang kelas 3 SMP. Wah, udah kelas 3 ternyata. Nah, Vio boleh ceritain nggak bagaimana Vio dari awal nih kan Bundo guru tari nih. Apakah Bundo di rumah ngajarin tiap hari gitu atau gimana sih asal mulanya sehingga Vio menjiwai seni itu sendiri gitu? Silakan. Oke. Jadi pertama dulu tuh Mama sempat buka les tari di Fitka. Oh, di sini. Iya, di Fitka, fitness itu di atas. Itu umur berapa, Vio? Sekitar berapa ya? 8 2010 berarti 2016, itu 4 tahun, umur 4 tahun. Iya. 6 atau Vio 2014 ya? 2000 Lahir? 9. Oh, 2009. Buka itu 2010. 11 tahun. Berarti umur 11 tahun. 2009 lahir. 2010 itu berarti 11 tahun berarti kan? Umur 11 tahun. Setahun ya, setahun. Umur setahun berarti. Jadi bingung. Enggak, umur 4 tahunan gitu. Iya. Masih Umur 4 tahunan lah gitu ya. Jadi Mama dulu ngajak Vio ayo les gitu kan. Kayak Vio dulu cuman iseng-iseng gitu. Kayak awalnya nggak suka nari. Dulu Jadi tuh di rumah nggak pernah diajarin gitu sebelum ikut les itu? ada dia kan ada. dulu. Iya, dulu dari awalnya dulu pas dari TK Vio sukanya fashion show. Fashion show sampai SD kelas 2 atau 3 itu udah berhenti gitu kan karena event-eventnya juga udah nggak ada. Nah di situ Mama kayak ayo Vio coba nari gitu kan. Jadi setiap dulu kan ada sanggar sering latihan ke rumah. Jadi kalau misalnya ada penari latihan, Mama suruh Vio latihan sana sama kakak-kakaknya gitu. Jadi Vio ikutan, terus pas Vio latihan kok enak gitu nari gitu kan. Jadinya ya udah kayaknya kalau nggak fashion show Vio bisa nari gitu deh. Jadi sekitar kelas 5 itu kan Mama ngajar di SD 007, Vio SD-nya di 007 juga. Mama suruh Vio ikut FLS 2N. Di situ itu baru kelas 5 baru disuruh sama Bundo ikut? Iya, karena bukan dari kecil, dari kelas 1 udah dilatih gitu. Kelas 5 cuma dulu kelas 1 cuma latihan doang, nggak disuruh ikut lomba gitu. Berarti Buya sama Bundo nggak maksain Vio enggak. Itu dari kecil karena gitu. Vio dulu sukanya fashion show. Nah pas selesai fashion show baru Mama kayak Vio daripada main-main atau ngisi waktu lah gitu kan, cobain nari gitu. Vio ngeliat Mama nari juga kepengen injak kaca gitu kan, nari piring, jadi Vio tertarik. Nonton nanti kita tanya gimana rasanya nginjak kaca ya. Sabar terus. Nah kelas 5 Mama ngajakin ayo Vio ikut FLS 2N. Jadi Vio ikut seleksi. Alhamdulillah lulus tingkat
kecamatan ya Pak. Kecamatan Sekupang itu juara 1. Jadi ikut ke jenjang Kota Batam itu juara 2. Oh, itu pertama kali Ya, itu pertama kali muncul ke hadapan ramai. Iya. Tapi gara-gara udah les dulu itu jadi badan Via juga udah terlatih, udah Berarti lentur waktu gitu. usia 4 tahun dulu udah mulai nari-nari Iya, gitu, tapi cuman sekedar iya, gitu ikut-ikut gitu. Tapi emang Terus kelas 6 itu nggak bisa ikut lagi mah? nggak bisa ikut Ya, lagi itu nggak bisa, iya. Jadi ya udah ikut-ikut. Kadang kalau di komplek ada acara Vio nari persembahan 17 Agustus ikut. Pokoknya kalau ada nari-nari selalu diikutin gitu sama Buya atau Mama. Habis itu masuk kelas 7 itu belum masuk sanggar. Belum masuk kelas 1 SMP. Iya, kelas 1 SMP belum masuk sanggar karena Via belum hafal tariannya. Jadi Via ikut FS2N juga. Itu juara 2 Tingkat kecamatan. Iya, wilayah ya. Habis itu kelas 8 barulah kan penari-penari latihan terus nih. Vio disuruh ikut karena ada acara expo. Iya, di Mega Mall. Jadi Vio diikutin nari gebiar sama teman Vio juga berdua kayak kan namanya Aira. Vio bilang, "Ra, diajak nih buat nari," gitu kan. "Mau nggak kita berdua?" Ih, boleh gitu kan. Terus datanglah malam-malam latihan, setiap malam latihan sama penari-penari kakak-kakak lain juga. Ternyata Vio bisa sama teman Vio. Jadi diikutin sama Mama. Jadi pas nampil di expo itu Vio sama teman Vio ikut. Itu pertama kali Vio ikut sanggar. Ikut sanggar. Abis itu ketagihan. abis itu Mama bilang, "Cobalah nari. Hafalin nari-nari di sanggar gitu." Vio awalnya diajarinnya nari payung, nari dulang gitu kan. Tapi Vio nggak hafal-hafal. Ternyata waktu awal-awal susah juga ngapal-ngapal. Iya, nggak hafal-hafal. Tapi coba nari piring gitu kan. Diajarin sama kakak sanggar nari piring, kok langsung hafal gitu. Kalau nari piring, kalau nari-nari yang tari payung, gitu, nggak masuk gitu. Ternyata memang beda ya kan ya. Contoh nih tari Melayu dengan tari Minang tuh memang beda ya. Jadi kalau tari Minang tuh kayak nggak perlu kali lah lentur-lentur banget ya Mbak Dalia. Minang tuh perlu lentur. Minang tuh kuda-kudanya harus dia yang suka tuh. Kalau Melayu gitu. tuh kan lembut banget. Jadi lebih cepat hafalnya yang Minangnya gitu. Iya, karena dulu pas les Mama juga pernah ngajarin tari piring, tapi tari piring yang pakai masih piring plastik. Ya, jadi Vio kayak seru gitu kayaknya megang piring asli di main-mainin gitu. Jadi ya udah Vio ikut aja. Habis itu ternyata bisa. Nah, pertama kali nih Mama Vio ngajakin turun dari sanggar tuh maksudnya ke pesta gitu. Maksudnya yang Vio nih turun ke sini, nanti Mama bayar seperti penari yang lain. Itu pertama kali di mana? Pertama kali di mana ya? Di Golden Pron kalau nggak salah. Itu nggak nari, cuman Carano. Karena Vio belum hafal narinya. Oh, berapa cuma bawa itu aja. Iya, itu ya. Kalau nggak salah ya waktu anaknya Bang Isan kali nggak? Iya kan? Waktu Gonza ya. Pernah lihat kayaknya. Nah, terus Vio, sekarang Vio udah kayaknya udah hampir sama deh kayak Mama narinya lincahnya ya. Nah, gimana rasanya sekarang Vio udah nari nih, dibayar gaji sama seperti penari-penari yang lain sama Mama? Iya, sama. Sama, jadi gajian juga sekali berapa gitu ada gajiannya? Iya, dikumpulin gitu. Tapi yang ngumpulin Mama? Iya. Aduh, kayaknya curiga nih kalau Mama yang ngumpulin. Dikumpulinnya sama amplop penari lain. Jadi iya, kalau Vio mau ambil boleh, kalau mau ditabung juga boleh gitu. Tapi Vio punya catatan sendiri. Mama ada di catatan ya amplopnya. Jangan seuzan ya, Bu. Biasanya penonton. Biasanya. Iya, biasanya dia penonton.
Kalau uang anak itu senang emaknya yang pegang. Nah, zaman sekarang beda, Bu. Iya. Beda sama kita dulu ya. Kalau kita dulu lebaran, tas Iya, enggak anaknya kan. Kasih aja 50 udah selesai tuh. Iya, Terus sekarang ditanya gimana mah kemarin dicatat sendiri. Oh, kan? dicatat sendiri. Jadi, Fion, boleh bagi bocoran nggak? Selama ikut udah berapa tahun yang aktif turun ke sanggar? Baru setahun, dari Apa 2023. sih Vio ngasilin dari uang sendiri gitu? Tabungan Vio yang dari nari-nari aja gitu? Selama 1 tahun ini? Yo nggak ngitung. Nggak gitu. Soalnya banyak setiap lah pasti ya. lumayan. Jadi rencananya Vio mau gunain untuk apa tuh tabungannya sendiri tuh? Karena Vio kan bisa minta mau beli apa, bisa minta sama mama, sama Buya gitu kan? Iya. Pasti Vio punya target sendiri gitu. Target sih nggak ada. Nggak ada. Tapi tabung aja dulu gitu ya. Iya, tapi kadang kalau Vio butuh, Vio minta kayak sama Vio mau ambil honor gitu. Untuk Kayak apa? Jajan dikasih. buat beli skincare. Oh, berarti penonton skincare beli dengan uang sendiri. Iya, sebenarnya mama sama Buya mau beliin, tapi Vio bilang nggak usah, Vio mau pakai duit Vio sendiri Masya gitu. Allah, penonton, mudah-mudahan aku dapat anak macam ini. Dikasih jajan, nggak usah pakai duit sendiri aja gitu ya. Jadi Vio kalau mau beli skincare atau mau jalan sama kawan itu kan honor sendiri. Iya, kadang mama juga ngasih pegangan Berarti gitu. rasanya tuh lebih nikmat kayaknya ya, Vio ya. Kita beli apa yang kita mau itu dari duit kita sendiri gitu ya. Iya. Ada sebentuk kepuasan tersendiri gitu. Nah, Vio, Kak Zia, kemarin waktu di Mega Mall itu kan peluncuran perdana itu launchingnya Sanggar Putih Jelito ya kalau nggak salah. Putih Jelito itu dari Pelangi Putih Jelito kalau nggak salah diambil ya. Nah, Sanggar Putih Jelito itu gimana ceritanya? Kenapa mesti ini kalau udah Sanggar Permata Budaya yang udah booming gitu kan, yang udah familiar di masyarakat Kota Batam, kayaknya sepertinya satu-satunya seni Minang yang sudah booming banget itu Sanggar Seni Permata Budaya. Nah, muncul lagi Sanggar Seni Putih Jelito, tetap di bawah Kak Zia dan Bang Edo. Itu gimana? Itu satu rumpun juga sih dengan Sanggar Seni Permata Budaya, biar ada cabangnya namanya, jadi nggak membosankan terus Sanggar Permata Budaya. Jadi kita bikin gebrakan baru. Oh, ini ada lagi sanggar, tapi tetap berpijak ke Minang juga, Sanggar Putih Jelito dari kita juga. Gitu. Jadi event-event tertentu nanti yang udah Minang banget itu tetap Sanggar Permata Budaya. Nanti yang ada acara event tertentu lagi yang adalah event-eventnya tertentu banget baru pakai Putih Jelito. Putih Jelito. Tapi sebenarnya bukan untuk orang-orangnya tetap sama. Contohnya penarinya gitu. Oh, sama. Soalnya pernah lihat yang di Geraha Pena itu kayaknya Putih Jelito penarinya baru-baru gitu. Satu, untuk penampilan kalau Putih Jelito tuh khusus tradisi banget. Oh, tradisi. Nah, tarinya kayak khusus. Kayak kemarin tuh ya Kak, itu tari Piring Pacah itu. Iya. Itu beda ya kan? Itu beda. Ada seni randainya. Iya, benar. Ya. Nah, jadi penggarapan untuk Putih Jelito ini khusus dan untuk penampilan khusus juga, permintaan khusus. Berarti ketika misalnya ada event wedding, itu kakak nawarinnya mau yang ini atau mau yang ini gitu? Ke bagian WA tertentu aja, yang bekerja sama yang bagian tertentu gitu. Tapi kayaknya keren banget kalau yang kemarin itu lebih keren, itu ada randainya. Iya, benar. Ada kombinasinya memang betul-betul tradisi banget, tradisional Minang banget gitu ya Kak ya. Nah, Vio, pasti penasaran penontonnya. Gak usah penonton, tante aja penasaran gimana sih nari nginjak kaca itu. Tapi sebelum itu kita bacain dulu lah kolom komentar. Oh, iya. Kita lihat dulu nih siapa yang nonton pada malam hari ini. Ada Saf Icau nih, Pimpret SMTV. Assalamualaikum Ananda dan Bundo serta Bu Hos. Waalaikumsalam Pak Pimpret. Donald bin Rajab, studio baru kok Bunda. Setiap minggu penonton kami studio baru sampai studio kami selesai dalam penggarapan. Harjo, the best SMTV, tahu aja mentor sanggar profesional sukses ya. Ini sudah
kayaknya itu udah kenal Kak Zia itu udah lama banget ya Kak ya. Iya. Jadi kesini itu masih dari belum sebegini, kayaknya masih rumah satu di sebelah ya Kak ya. Kemudian ada Fred Azwansa John Har, Sanggar Permata Budaya selalu tampilkan yang terbaik khususnya kesenian Minangkabau. Benar sekali. Terima kasih bintangnya Pak Fred. Dan terima kasih juga yang udah nonton. HP-nya lobet. Tadi diser nggak kenal di dalam grup? Nah, ini nggak bisa ngesernya. Nah, Vio, kita beranjak ke Vio lagi penonton. Sebanyak itu tari payung, tari piring. Nah, sekarang Vio sudah jadi ininya yang memang untuk tari apa itu namanya, tari piring. Kalau yang kemarin itu apa Kak namanya? Yang ada randainya. Oh, apa namanya ya? Tarinya, tari piringnya itu. Apa namanya Kak? Lupa. Kalau yang biasanya itu Lenggok Manatiang. Lenggok Manatiang. Kalau yang terbaru yang Manatiang. Apa namanya ya? Lupa. Sile. Apa iya. gitu. Nah, itulah apa namanya? Ownernya lupa gimana kita yang menonton. Nah, Vio, pertama kali nih, Vio kan pertama kali diajarin nari terus untuk nginjak kaca itu. Gimana? Pertama kali yang Vio rasakan nari di atas pecahan kaca. Sebenarnya Kak itu ada magicnya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada, memang murni nari aja. Nggak ada. Nah, Vio. Kalau tekniknya dari awal kan agak takut juga ini. Pertama dia nginjak kaca, kakak pas ada event di Tanjung Pinang. Jadi dia sama Amelia kan di sini. Itu acaranya di mana Kak? Di iHotel. Iya, iHotel. iHotel. Karena penari udah dibawa semua, diboyong ke Pinang semua, terpaksa lah ini menari injak kaca. Jadi ya Allah Vio gimana nih? Kita nggak ada di sini, kita tidur di Pinang. Sama Bang Edo? Iya. Berarti sama Elo aja gitu? Iya. Jadi perdana dia menginjak kaca itu tanpa kami ini arahin gitu, Kak bisa gitu aja. Jadi membaca Bismillah aja. Teknik berani itu aja, nggak ada nggak usah ragu gitu ya, nggak usah ragu. Pertama kali nginjak kaca ada luka nggak sih kakinya Vio? Pertama kali enggak, malah yang kedua kali ada. Yang pertama kali enggak? Pertama kali enggak. Terus apa sih yang Vio rasain menari di atas pecahan kaca itu? Awalnya takut kan, tapi pas sudah injak kaca kayak ya udahlah injak aja gitu, mau gimana terserah, yang penting udah injak gitu. Ternyata nggak terasa apa-apa sih, kayak udah kalau pas injak itu kan udah fokus nari-nari gitu kan di atas kacanya. Jadi pas sudah selesai nginjak nggak terasa udah nginjak ya gitu. Jadi memang nggak ada berasa kalau di atas kaca narinya? Enggak. karena tadi termotivasinya satu karena musik kan. Pemicu musik tuh kan membuat emosi kan kita nari itu. Jadi makanya semangatnya itu aja sih yang untuk menjak kacanya itu agak. Berarti keberanian yang pertama, keberanian ya. Tekniknya. Jadi kalau sekarang Vio udah terbiasa aja. Udah terbiasa. Jadi kalau sama misalnya nari piringnya 2 orang kan, terus Vio nanya, Kak siapa yang injak kaca? Vio lah. Oke gitu. Ya udah oke gitu aja Ya, sekarang. Kalau dulu enggak lah, aku yang belakang aja. Kakak lah gitu. Enggak takut. Ternyata menonton. Tapi jangan dipraktekkan kalau nggak pandai ya. Karena kata Kak Zia punya teknik, sebenarnya punya teknik, nggak punya magic sih, punya teknik gitu. Kemudian punya keberanian. Tapi Vio di usia 15 tahun benar-benar remaja banget. Kan kalau kebanyakan ngejob itu di Sabtu Minggu. Sementara Sabtu Minggu itulah kalau hari biasa Vio sekolah, belajar gitu kan. Sabtu Minggu itu kan jadwalnya bermain atau apa. Nah gimana tuh Vio membagi waktu, menyikapi, terus terkadang kan di saat Vio ingin jalan ternyata harus nari gitu. Nah itu gimana Vio menyikapi, membagi waktunya? Sama yang hari biasa kan sekolah, belajar, latihan gitu. Nah gimana cara Vio bagi waktunya? Jadi kadang misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu misalnya teman udah janjian gitu, Vio kita Sabtu nonton yuk kemana gitu kan. Habis itu pulang sekolah Vio izin mama bilang Sabtu ada acara Vio gitu kan. Vio bingung gitu kan, misalnya acaranya jam 1 atau
jam 1 sampai jam 4. Itu kan Sabtu, besoknya Minggu. Jadi kadang Vio bilang sama teman Vio kayak kita nggak usah nonton ya, kita nggak usah nonton yuk, main-main aja gitu malam habis Vio pulang acara. Jadi jam 1 sampai jam 4 itu selesai acara. Malamnya kadang jam habis maghrib main. Habis maghrib main, main habis duduk. ngejob. Iya, Baru main aja gitu. Tapi nggak gini, aku ngejob aja, aku cari duit dulu deh. Iya kadang gitu ya. Iya gitu. Aku mau cari duit dulu, mainnya Cuan dulu. aja. Masih bisa main kapan-kapan iya. gitu ya. Terus kalau hari biasa latihan dengan sekolah itu gimana? Biasanya latihan setelah pulang sekolah. Latihan sih kalau ada lomba aja. Latihan narinya. Jadi kalau sekarang Vio nggak rutin lagi ngikut latihannya di sini. Setiap Jumat. Kalau setiap Jumat. Kazia latihannya setiap Setiap Jumat. Semua Jumat. penari itu Iya, setiap semua. Jumat latihan. Gitu. Kalau ada tarian baru gitu. Nah, jadi Vio sekarang kalau untuk tarian baru itu udah cepat aja nangkapnya. Iya. Karena udah terlatih gitu gerakan-gerakannya gitu ya. Seperti kemarin itu udah lincah banget ya Kak Zia. Kayaknya udah hampir-hampir sama dengan penari-penari yang sudah ini gitu. Nah Kak Zia, sampai sekarang nih dari 2010 sampai 2014 untuk sampai saat ini yang masih bertahan atau berapa sih penari atau talentsnya di Sanggar Permata Budaya sama Putih Jelito itu Kak? Yang bertahan berapa orang gitu? Atau yang ada sekarang lah gitu, udah berapa penari, pemain segala macamnya gitu. Sama lagi kan kakak nggak Putih Jelito, Sanggar Permata Budaya, terus satu lagi Fantasio. Nah berarti ada 3 di bawah naungan kakak sama Bang Edi. Nah itu berapa krunya semua? Untuk pemusik kita ada sekitar 12 yang tetap. Penari ada sekitar penari ini yang kadang-kadang kita kan ada yang freelance, tapi yang tetap tuh ada sekitar 12 juga lah, 12 juga. Tapi ada yang freelance juga ada sekitar 5 orang. 24, 29 sekitar 30 orang lah dengan Vio ya. Vio. Berarti kakak bisa dianggap sudah punya CV sendiri lah ya, jadi sudah bisa menggaji karyawan gitu ya. Sudah bahwa ternyata seni itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk teman-teman, untuk anak-anak, nah gitu ya, apalagi sebagai kita guru. Pasti di sekolah Kazia udah ngeliat, oh anak ini punya potensi gitu. Ada nggak anak dari Kazia yang Kazia bawa nari ke Sanggar? Dari sekolah? Dari sekolah ada beberapa. Ada beberapa. Tapi freelance gitu. Freelance karena dari awalnya kan anak-anak ini ada yang penari yang tetap ini dari SMP, malah dari SD les kelas 4 sama Zia dulu. Dari anak les dulu. Dari Fitka itu sampailah dia sekarang kuliah udah kerja masih tetap nari di sini. Ada yang sudah jadi muah. Jadi muah? Berarti anak didikan Kazia udah ada yang jadi muah. Jadi sekarang kalau dia dapat job WO, kalau bagian ininya kasih. Tapi dia karena udah alhamdulillah udah itu tadi ya Des, dengan sungguh-sungguh ikhlasnya tadi anak-anak tuh kan, alhamdulillah akhirnya hasilnya juga dia merasakan gitu, punya penghasilan sendiri gitu kan. Keyakinan kesungguhan mereka. Jadi dari biasanya rias sendiri kan, jadi dia termotivasi, oh ini asik juga nih. Jadi dia geluti terus make up, terus dia ambil sertifikat jadi muah. Berarti untuk penampilan talent kakak semua, penari kakak, untuk make upnya itu make up sendiri atau memang Kak Zia make up? Kalau dulu awal-awal dari awal-awal penampilan dulu kita bantu nyanggul nih ya make upnya gitu kan. Berjalannya waktu anak ini belajar banyak kan, belajar akhir oh begini, di YouTube juga banyak kan, oh begini, oh akhirnya mereka punya
kreativitas kreatif, sendiri gitu. mempunyai apa dia sendiri. Oh, kayak gini yang enaknya saya nih make upnya gitu. Kalau dulu kan kita make upin nggak kurang pas Make atau up pun punya sendiri-sendiri atau kakak sediain? disangkat juga ada disiapin. Kalau anak-anak tuh yang mau kan sekarang udah banyak nih yang skincare yang macam-macam lah yang ininya kan mereka punya sendiri, udah mereka make up sendiri juga gitu. Termasuk Vio. Termasuk Vio. Jadi Vio make upnya udah sendiri. Iya. Mau tampil itu berarti ambil baju sendiri, pasang sendiri, Iya. make up sendiri gitu. Iya. Anak-anak Masya mandiri. Allah, berarti luar biasa banget ya didikan Kak Zia. Kak Zia, nah selain dari Vio nih yang mewarisi bakat seni tari dari Kak Zia, ada lagi nggak selain dari bakat tari yang Vio punya tapi belum Vio tampilkan gitu? Yang masih agak malu, agak ragu karena kan Buya pemain musik, penyanyi gitu ya, bisa nyanyi, main musik segala macam. Nah, ada nggak dari selain dari tari seni yang ada yang Vio punya tapi belum ditampilkan gitu? Ini Selain dari tari, tapi pas Enso tari gitu. Lukis dia. Apa Vio enggak. kalau untuk seni suara enggak? Atau Suka, belum nyoba? tapi nggak bagus. Oh, nggak bagus. Karena nggak dilatih aja tuh. Kalau tuh hari dilatih Buya tuh berhasil tuh. Tapi dia kalau menggambar dia teliti, tekun, Berarti ke seni lukis lah ya. agak perginya. lukis ya, apanya agak bagus sih hasil ini lukisannya gitu. Kalau untuk gerhana lebih ke Kalau lagi ke gerhana penyanyi kayaknya. agak ke musiknya, Ke musiknya. musik dapat dia. Kalau pelangi dia suka agak udah mulai muncul di sekarang kan Inta Payung juga dileskan ke sana. Oh, lagi dileskan ke Abi. Ke Abi, Dulu Om Abi. Mamanya yang tukang les Sekarang anak-anak. merasakan bagaimana anak juga dileskan Iya. gitu. Karena kalau anak-anak sendiri diajarkan banyak dramanya gitu. Sama awal murid di sekolah, kenapa leskan dengan gurunya nggak dia yang ngajar di rumah? Karena dengan orang tua banyak dramanya, banyak ininya, mainnya gitu ya. Terus kalau dengan anak sendiri bisa nggak sabaran kayaknya ya. Iya, manja. Kalau di luar kan dia mandiri. Mandiri dia kan. Jadi udah muncul bakat apa sama Tari. Oh, tari juga. Berarti kalau gerhana ke tari nggak? Enggak. Tari ada juga sih sedikit karena dia di P5 di Kartini dia nari. Nari dia. Iya, dia kan baru memunculkan ya. Berarti semua penari itu malah banyak seperti Abi ya, banyak berhasil ya kan. Terus dari kakak yang tetap itu yang biasa itu siapa namanya tuh Kak? Om Adong. Itu kan mantap penari. Karena ngelihat cowok nari itu lebih keren lagi daripada cewek, apalagi tari Minang gitu ya Kak. Oke, penonton. Kak Zia punya 3, ternyata semuanya mewarisi jiwa seni ya Kak. Karena dari Kak Zia sendiri keluarga seni, dari Bang Edo sendiri jiwa seni, Bang Edo pemain musik, Andre penyanyi, Elo penyanyi, nari nggak? Ada juga dulu Elo. Tapi lebih kepada nyanyi vokal ya, nyanyi. Berarti semuanya memang keluarga seni. Nah, berarti turunnya ya nggak jauh-jauh lah bakatnya. Vio tari udah dibuktikan sudah menghasilkan sendiri, sudah bergabung dengan saya. Vio sudah MOU dengan saya budaya Putih Jelito, sudah MOU, sudah menghasilkan duit sendiri penonton. Kemudian gerhana mulai menampilkan, dia udah mulai kemana-mana udah diajak ya Kak ya. Paling walaupun cuma mukul-mukul tapi memberikan mental dulu ya, membawa ke orang rame, dia punya mental gitu. Kemudian pelangi yang umurnya berapa sekarang? Sekarang mau 7. Mau 7 berarti udah SD? Udah kelas 1. Kelas 1 SD sudah mulai memunculkan bakat seni tari. Berarti semuanya mengikut Kak Zia ya. Berarti yang laki-laki ngikut bapaknya, yang cewek ngikut emaknya. Oke, penonton sangat luar biasa sekali. Saya ingin memberikan sedikit motivasi kepada penonton. Ternyata bahwa seni itu yang pertama, seni itu tidak bisa dianggap sepele. Ternyata Kak Zia dan Mang Edo sudah membuktikan bahwa hidup dari seni itu lebih nikmat ya Kak. Di samping cuannya juga banyak,
sepertinya orang seni itu banyak senyum. Nari Lebih kan mesti senyum ya. iya Vio. benar. Mungkin Vio kesal, tapi kalau nari mesti senyum kan? Iya. Dalam hati kesal nih, tapi tetap depan orang harus senyum. Iya. Itu menambah awet muda. Terus nyanyi tuh kadang lagi suntuk-suntuk nyanyi, karena kita memang bakat nyanyi. Iya, benar. Nah, terhibur gitu ya Kak. Di samping cuannya oke, ternyata seni itu sangat-sangat Indah. indah sekali gitu. Nah, kita kaitkan Kak Zia. Seni, karir Kak Zia sekarang sudah membuktikan ke Bang Edo bahwa saya mampu gitu melewati tantangan dari Bang Edo, bahwa saya mampu dibuktikan lagi dengan sekarang sudah lulus guru bersertifikasi yang sebentar lagi akan ini udah keluar ya Kak? Belum. Belum, tapi sudah lulus ya Kak ya. Piloting berapa Kak? Piloting 2. Piloting 2. Nah ini anak-anaknya Nadiem Makarim. Piloting 2. Nah sudah karir boleh dikatakan seperti apa yang Kak Zia mau ya. Berarti tinggal menapaki aja. Ya kalau untuk seninya udah oke lah di sekolah ya Kak ya. Untuk jiwa seninya sudah tersalurkan. Kemudian karir di seni sendiri sudah boleh dikatakan sukses gitu. Kemudian seni itulah yang membawa kepada karir tadi. Sekarang keluarga, satu hati gitu. Berarti apa yang mau Kak Zia bagikan di statement terakhir itu, Kak Zia mampu melewati badai rintangan itu, menyamakan konsep, persepsi itu, sehingga membangun suatu keluarga yang cukup boleh dilihat, mungkin semua orang melihat itu sangat bahagia sekali gitu dengan kesuksesan Kak Zia di seni dan karya. Silakan Kak Zia. Baik. Intinya yang pertama itu kita komitmen, tanggung jawab, sabar dan ikhlas aja sih menjalani. Jadi mengambil sesuatu keputusan itu tidak boleh gegabah, harus dengan kerjasama juga, berkomunikasi yang baik juga. Intinya seorang ibu itu nggak lepas dari emang tanggung jawab sebagai keluarga, tanggung jawab dengan anak-anaknya itu emang harus bisa mengayomi semuanya, tanggung jawab dengan ikhlas dan sabar. Itu aja intinya. Yes. Komitmen, ikhlas dan sabar. Nah, Kak Zia ini emang sabar banget sih. Dari saya kenal dia memang sabar. Betul lah, Yo. Mama sabaran mana daripada Buya? Penyabarnya. Sabaran mama. Oh iya, mulai deh. Ya udah ya. Untung Buya gak nonton ya kan. Tapi kayaknya lihat gitu memang. Karena ya satu deh satu. Karena ini karir, rumah tangga. Jadi kalau emang sembraut gitu, tidak bisa kita mengatur kacau. Jadi emang bagaimanapun harus bertanggung jawab dengan yang sudah kita ambil, kita sepakati gitu. Oke, bekerja, anak, keluarga, karir, oke kita jalani. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Kalau dulu waktu Pelangi masih kecil, kakak malah jarang turun ke lapangan. Iya, karena emang inilah tanggung jawab ya anak gitu. Jadi komitmen juga dengan Buya, kapan turun, kapan enggak. Jadi emang komunikasi juga gitu. Kapan butuhnya dia disesuaikan gitu. Jadi kalau sekarang udah full ini. Enggak juga. Kadang-kadang kondisi anak lagi sakit atau bagaimana di rumah. Tapi kalau untuk Pelangi sudah bisa lah kalau mau ditinggal gitu. Udah bisa. Karena udah 7 tahun ya. Udah. Makanya lebih gercep lagi nih Sanggar Permata Budaya penonton sampai launching Putri Jelito. Gak tahu kedepannya mau launching sanggar apa lagi, kita nggak tahu, ketemu gebrakan berikutnya dari Permata Budaya. Kita ke Vio. Vio boleh sampaikan statement terakhir Vio kepada para remaja, anak-anak muda yang nonton di luar sana. Apa yang mau Vio sampaikan sehingga menginspirasi mereka di saat mereka asik dengan gadget, di saat mereka asik bermain, Vio menghasilkan duit. Silakan Vio berbagi dengan mereka di sana. Jadi jangan apa ya?
Jangan baperan, Jangan. jangan malas. Iya, Jangan lakukan hal-hal yang positif. Melakukanlah hal-hal positif. Jangan Ada. takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Mana tahu kalian bukan di situ-situ aja bakatnya, mana tahu ada bakat lain, atau bisa jadi 2 bakat kan dikembangkan bisa lebih bagus gitu. Jadi kembangkanlah bakat kalian pada saat-saat masa-masa remaja seperti ini, biar nanti pas udah mulai rumah tangga gitu bisa teringat gitu masa-masa mudanya, wah indah gitu. Kalau boleh tahu cita-citanya Vio apa sih gitu? Apa mau ngikutin mama jadi penari gitu? Sebenarnya Vio sekarang lagi suka masak, baking buat kue gitu sih. Jadi sudah banyak yang kue yang dihasilkan? Lumayan. Kalau lagi gabut di rumah buat ini buat risol mayo buat cookies, buat Itu diajarin sama mama atau belajar sendiri? Mama belajar kok sendiri. Mama aja nggak pandai. Mama tukang makannya. Jadi terinspirasinya Vio itu dari mana? YouTube? Nggak, kadang buka TikTok gitu kan, ngeliat orang, wih kayaknya enak, cobain pengen bikin. Pas bikin seru gitu. Berhasil, banyak yang berhasil. Karena kan kata orang nih, ya Kak Zia, tangan-tangan orang itu kan beda-beda. Iya, benar. Ada yang dia main asal aja taruh itu tapi enak juga gitu. Nah, kalau Vio berhasil banyak. Kata mama, kata yang udah nyobain enak nggak? Berhasil. Berhasil. Jadi Waktu itu sepupu Zora juga ulang tahun. Dia yang buatin kuenya. kue ulang tahunnya. Iya. Wow, penonton cantik, mandiri, walaupun nggak harus mandiri tapi udah mandiri di usia remaja, multi talents, bisa nari, bisa fashion show, bisa lagi masak, calon istri idaman nih. Kayaknya Jauh lagi. Jangan. nggak jauh-jauh amat, paling berapa tahun lagi kayaknya udah. Tapi calon istri idaman, masak oke, cari duit oke. Cantik, manis, apa lagi coba. Nah, sebenarnya ada komentar dari Bang Edo, dari Buya. Buya nonton. Vio bakat lainnya memasak, cita-citanya jadi chef terkenal, betul? Vio ingin menjadi cita-citanya itu jadi chef. Sebenarnya awalnya masak itu hobi. Masak itu hobi doang, tapi Mama sama Buya nge-push Vio lagi buat masak. Jadi nanti katanya SMK mau ambil jurusan Tata Boga di SMK 2. SMK Adi Mulia kayaknya. Oh iya. Rencananya. Oh berarti memang Kak Zia sama Edo udah punya plannya menjadikan Vio jadi chef gitu. Wah. Jadi ada cita-citanya sanggar, nggak iya. dokter gitu ya, nggak pramugari, ya. Usaha sendiri nanti. Karena kebanyakan, coba kalau di sekolah itu ditanya anak-anak SD itu penonton, cita-citanya dia apa? Guru, dokter, pemain bola, sekarang nambah youtuber, poluan, polisi, gitulah gitu. Nah sekarang Vio dia ingin jadi chef, ingin punya usaha sendiri. Ternyata penonton sepertinya Bang Edo dan Kak Zia, owner Permata Budaya, lebih ngerasain enak tuh jadi bos ya, menggaji karyawan ketimbang digaji gitu ya Kak. Tapi karena tuntutan profesi, kalau sekarang Kak Zia mah dia nggak mikirin kalau kontrak 5 tahun P3K habis ya habis lah. Enggak juga. Jadi sedikit ya Des untuk Vio. Jadi kalau SMK ini kan sekolahnya itu emang udah keterampilan skill anak. Jadi mau kemanapun anak-anak ini emang intinya membuat anak ini mandiri. Karena sejauh ini alhamdulillah belajar dari pengalaman emang harus mandiri. Jadi bisa dia memikirkan untuk ke depan, masa depan dia gitu. Kenapa dipilih untuk chef gitu kan? Unik dan dia emang minat memasak gitu. Jadi nanti oke lah Kak, nanti mama pensiun kita buka usaha roti. Ada mikirin mama pensiun. Iya, jadi ada tari nggak bisa nari lagi. Jadi ada nanti kakak kita bisa catering, ada sanggar catering, kita ada buka
galeri roti, jadi udah emang ke depan untuk dia nyambung. Dan Vio gak jauh-jauh dari keluarga nanti gitu ya. Gak jauh-jauh gitu, dia usaha sendiri, mandiri. Tapi Vio menerima atau masih ragu atau gimana dengan yang diusulkan Buya sama Mama? Sebenarnya masih ragu-ragu. Pengennya awalnya Vio itu mau jadi apa? Cita-citanya? Nggak tahu. Oh, belum ada yang berubah. Kalau di sekolah kan sering ditanyain guru tuh, cita-citanya menjadi apa gitu. Nah, Vio jawabnya apa dulu dia? Belum tahu, Bu. Oh, aduh, ternyata memang Vio mencari jati dirinya agak lambat penonton. Kalau saya pegang kelas 4 SD aja udah tanya mau jadi di awal masuk tuh cita-citanya mau jadi apa? Guru, dokter, polwan, youtuber, pemain bola. Nah itu kebanyakan gitu kan. Kalau Vio ditanya jadi umur berapa sampai sekarang kalau ditanya belum tahu juga. Kayaknya chef. Oh memang udah mantap ke chef ya. Di saat Vio masih linglung, aku nih mau kemana? Nah disitulah perannya orang tua ya kan. Orang tua melihat sebenarnya bukan memaksakan karena memang bakat itu ada di Vio sendiri gitu ya. Vio memang hobinya masak, maka diasahlah oleh orang tua, diarahkan bahwa kesini dengan tujuan akhirnya begini gitu ya, diberikan pemahaman sehingga Vio tertarik ingin menjadi chef. Oke, cukup Vio. Kata Vio penonton untuk yang remaja, keluarkan bakat, skill apa yang dipunya, jangan malu gitu, jangan baperan gitu, keluarkan apa yang ada, nikmati masa remaja itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya Vio ya. Sehingga Vio berkata ketika sudah berumah tangga nanti, kita sudah tua lagi, nanti apa yang diceritakan ke anak nanti bahwa mama pada saat ini udah bisa loh begini gitu, sehingga akan turun temurun lah motivasi itu akan turun gitu. Luar biasa penonton di usia 15 tahun juga dikatakan orang tua sangat mampu, tetapi Vio lebih memilih menjadi seorang anak yang mandiri. Mudah-mudahan cita Vio tercapai menjadi chef dan Suara Minang TV bertemu dengan Vio nantinya setelah punya galeri roti. Amin. Kak Zia silakan statement terakhir Kak Zia sampaikan kepada ibu-ibu dan para penonton semua. Oke, terima kasih Suara Minang TV, Bapak Ibu, Uni untuk malam ini atas waktunya. Kami dari Sanggar Seni Permata Budaya mohon izin, mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kata yang kurang di tempatnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Boleh di-endorsekan? Oke, baik ya, Permata Budaya dan Putih Jelito, Fantasio, WO yang ingin untuk pesta segala macam acara, kami siap. Silakan berkunjung ke Sanggar Seni Permata Budaya yang beralamat di Tiban Mas Blok H27 Sekupang. Atau bisa dilihat di IG-nya. Ya, IG Sanggar Seni Permata Budaya. Ya. Oke, penonton cukup Kezia. Penonton tak terasa Kezia kayaknya kita sudah 1 jam lebih bercerita. Tapi yang pastinya penonton saya sangat mengagumi seorang Kak Zia. Saya kagumnya dengan dia, dengan kesabaran, kelemah lembutan Kak Zia itu, ngomong lembut, bertutur lembut. Nah ternyata kata Vio memang Bunda Zia orangnya penyabar ya Vio ya, penyabar lembut, ternyata lebih sabar daripada Buya kata Vio. Nah penonton, jadi intinya bahwa pada malam hari ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa sebagai seorang ibu rumah tangga tidak harus monoton menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya. Ternyata juga bisa menjadi ibu untuk anak-anak yang lain. Kak Zia lebih memilih berkarir tetap di dunia pendidikan karena kenyamanan dan rasa jiwa guru yang ada di diri, ingin mengembangkan apa yang dia punya untuk bisa berbagi dengan orang lain. Kemudian Kak Zia bilang bahwa dalam sebuah rumah tangga harus ada komitmen ya Kak ya, kesabaran dan keikhlasan. Apalagi untuk seorang perempuan, seorang wanita. Dimana kita seorang wanita ketika kita memilih berkarir, maka di rumah pun kita
tetap setinggi apapun karir kita, di rumah kita tetap adalah seorang istri, tetap seorang ibu rumah tangga yang kembali kepada kodratnya, memasak, mencuci, sumur, kasur, dapur. Dan itu sudah dilewati Kazia, tapi dengan kesabaran dan keikhlasan telah sampai pada titik saat ini. Kemudian Vio juga menyampaikan sebagai seorang anak muda, anak remaja, bahwa silakan keluarkan skill apa yang dipunya, bakat apa yang ada di diri, yang terpendam di dalam diri, keluarkan mumpung masih remaja, sehingga kita nanti akan menemukan kita mau kemana, dan akan menjadi cerita indah ketika kita sudah menjadi seorang ibu kelaknya, ketika sudah berkeluarga kelaknya. Penonton setia Suara Minang TV, saya Desmanis dan Bundo Rahmizia dan Putri Violansa mohon pamit undur diri. Silakan ambil yang baiknya dan tinggalkan yang buruknya apa yang sudah kami berikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat ya Kak Zia, Vio, untuk semua penonton, dan kami mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Kita akan bertemu kembali di program edisi Bundo berikutnya, yang pastinya tetap di Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.